Semangat pagi fams, bagi pecinta pentol, rasain nih pentol kekinian yang lagi ngehits di Surabaya. Varian pentolnya banyak loh fams. Kalau rasa, jangan ditanya deh, wena. Kalau belum kenyang juga, cobain kikil sapi Bronggalan yang legendaris fams. Terus kita wisata ke Niagara Jawa Timur deh. Cocok tuh bagi kalian yang suka memacu adrenalin. Penasaran kan? Tetap di depan TV ya fams. Wah, kelihatannya enak banget ya fams. Ke Surabaya rugi deh kalau nggak sempat icip-icip kikil sapi Bronggalan. Tahu nggak fams, kalau nama Bronggalan diambil dari nama Jalan Bronggalan di kota Surabaya. Makanya tempat makan ini dikasih nama Kikil Bronggalan. Kikil sapi Bronggalan rasanya enak polo fams. Kuah kaldunya gurih dan tekstur kikilnya kenyal. Makin mantap lagi kalau ditambah dengan satu porsi sum-sum tulang. Istimewa. Ahai. Oh iya fams, kikil ternyata memiliki manfaat untuk kesehatan tubuh loh. Kikil mengandung protein dalam bentuk kolagen, berfungsi untuk menjaga kesehatan kulit agar tetap sehat dan kencang fams. Bisa bikin wajah awet muda dong. Kikil juga mengandung selenium yang bisa melindungi tubuh dari berbagai penyakit berbahaya seperti kanker. Tapi nggak boleh berlebihan ya fams. Kikil ternyata mengandung kolesterol yang cukup tinggi tuh. Bisa bahaya bagi yang punya penyakit kolesterol tuh fams. Kikil Bronggalan laris manis loh fams. Setiap hari bisa menghabiskan 70 sampai 150 porsi kikil fams. Jumlah sebanyak itu hanya dijual dalam waktu 2 jam saja. Widih. Saking ramenya, ada juga pembeli yang udah antri beli sebelum warungnya dibuka. Luar biasa. Porsi sum-sum plus kikil sapi dijual seharga Rp22.000. Harganya terbilang murah dengan porsi sebesar ini loh fams. Pantas banyak peminatnya. Ngomong-ngomong, kalian udah tahu kikil dong? Yap, kikil adalah bagian kulit kaki sapi fams. Bukan cuma kenyal, kikil juga memiliki bau yang khas. Fams, masih bahas bagian dari sapi nih. Kita icip-icip rujak cingur yang legendaris di Jalan Genteng Durasim, Surabaya. Pasti udah tahu dong Fams, rujak cingur adalah makanan khas dari kota Surabaya. Dalam bahasa Jawa, cingur berarti mulut. Maksudnya sih, hidangan berbahan irisan mulut alias moncong sapi rebus. Tapi jangan jijik dulu ya Fams. Kelezatan rujak cingur bukan pada isiannya saja, melainkan bumbu rujak yang dibuat dari kacang dan petis. Bikin terlena menyantapnya deh Fams. Enak. Rujak cingur legendaris ini sudah ada sejak tahun 1943 Fams. Widih, lama juga ya. Kata pemilik warung makan sih, cobek untuk ulek bumbu rujak belum pernah diganti loh. Tergolong udah sepuh tuh Fams. Kondisinya aja udah makin cekung begitu, karena setiap hari dipakai untuk ulek bumbunya. Konon, cobek ini juga menjadi rahasia di balik kenikmatan rujak cingur Durasim Fams. Hehehe, bener nggak ya? Yuk kita coba bikin Fams. Oh iya Fams, rujak cingur sebenarnya disajikan menjadi 2 jenis, yakni rujak cingur biasa dan matang. Bedanya bisa dilihat dari bahan campurannya aja tuh. Ada yang mentah dan ada yang matang. Kemudian dikasih irisan cingur alias moncong sapi. Tinggal disiram bumbu rujak cingurnya deh. Satu porsi rujak cingur berisi sayuran, tempe dan tahu goreng, lontong, cingur, dan buah-buahan. Tuh, lihat isiannya keroyokan. Harga seporsi rujak cingur Rp45.000. Warung ini ramai banget saat jam makan siang Fams. Rujak cingur gak lepas dari cerita sejarah loh Fams. Konon rujak cingur sudah ada sejak Raja Firaun Hanyokrowati. Saat ulang tahun, Raja Firaun meminta untuk dibuatkan hidangan spesial. Setelah disajikan, Raja tidak menyukai masakan yang dihidangkan.
Kemudian datanglah punggawa kerajaan Abdul Razak yang membuatkan masakan istimewa dari cingur alias mulut unta. Setelah dicicipi, raja menyukai masakan Razak yang terbilang pedas. Sampai-sampai sang raja makan dengan lahap dan bercucuran keringat. Akhirnya, raja memberikan nama masakannya sesuai nama pembuatannya, yakni Razak Cingur. Sebagai hadiahnya, Abdul Razak diberi hadiah kapal laut. Lalu ia pergi berlayar dan sempat berlabuh di Tanjung Perak, Surabaya. Saat itulah Razak memperkenalkan Razak Cingur kepada rakyat Surabaya. Karena sulit didapat, cingur unta diganti dengan cingur sapi, fams. Jadi deh, rujak cingur yang dikenal sekarang. Fams, kita makan-makan lagi ya. Bakso. Siapa penggemar bakso? Kalau kalian bosan dengan bakso yang itu aja, cobain nih fams, bakso kekinian di Jalan Ngagel Wasana, Kota Surabaya. Dijamin beda deh. Warung bakso yang udah ada sejak 4 tahun lalu menjual aneka jenis bakso. Mulai dari bakso telur asin, bakso sumsum, bakso iga, bakso keju, bakso telur puyuh, bakso jamur kuping, sampai bakso original juga ada tuh. Widih, banyak amat variannya. Jadi gak bosan makannya dong. Harganya juga bervariasi loh fams, mulai dari 1.000 sampai Rp45.000 per baksonya. Bakso yang dipesan juga bisa dimix sesuai keinginan. Asik banget deh. Sekarang kita sih pilih bakso sumsum, bakso beranak, sama bakso tumpeng aja ya fams. 3 jenis bakso ini dibilang paling favorit loh fams. Rasanya enak dan beda dari bakso lainnya. Pantas saja kalau 3 jenis bakso ini paling cepat ludes dijual. Jadi jangan sampai datang kesorean ya fams. Kalau soal rasa, jangan ragu fams. Bakso sumsumnya enaknya kebangetan fams. Apalagi kalau disantap saat masih hangat. Cara makannya juga unik nih. Masukin kuah bakso ke dalam tulang sumsum. Aduk-aduk, lalu seruput dengan sedotan. Mantul alias mantap betul. Dalam satu porsi bakso sumsum ada juga bakso jamur kuping dan kejunya. Rasanya nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata, fams. Kalau bakso beranak, di dalamnya ada bakso original dan telur puyuh, fams. Tekstur bakso sapinya lembut berpadu dengan kuah kaldu yang khas. Gimana dengan bakso tumpeng ya, fams? Nah, bakso tumpeng termasuk varian terbaru, fams. Ide bakso tumpeng terlahir dari budaya kita yang suka membuat nasi tumpeng untuk acara selamatan atau syukuran. Di dalam bakso tumpeng terdapat sekitar 5-6 butir telur puyuh, fams. Ngomongin soal telur puyuh, ternyata kandungan proteinnya baik loh untuk kesehatan. Tapi jangan terlalu banyak mengkonsumsinya. Soalnya telur puyuh juga mengandung kolesterol. Oh iya, fams, bakso adalah makanan dari Tiongkok. Kata bakso diambil dari bahasa Hokkien yang berarti daging giling. Awalnya sih bakso dibuat dari daging babi. Lama-kelamaan daging babi diganti dengan daging sapi, ikan, atau ayam. Bakso dipercaya sudah ada sejak era dinasti Ming pada abad ke-17, fams. Karena rasanya yang lezat, bakso makin banyak tersebar ke seluruh penjuru dunia. Seperti Cina, Swedia, dan Italia. Bahkan Indonesia juga jadi negara yang dijuluki dengan negara penggila bakso loh. Bagi yang lagi diet, jangan kebanyakan makan bakso ya. Semangkok bakso ternyata mengandung 300 kalori. Jumlah itu lebih besar dibandingkan dengan 100 gram nasi putih loh. Wah, bisa gagal diet dong. Ahai! Wah, keren banget. Kalian tahu nggak, fans? Tumpak Sewu dijuluki sebagai Niagaranya Jawa Timur loh. Ketinggian air terjunnya bisa mencapai 120 meter. Kemudian air terjun mengalir ke lembah dengan latar Gunung Semeru. Keren deh pokoknya. Fans, air terjun ini dinamakan Tumpak Sewu karena banyak terdapat aliran mata air yang keluar dari dinding bukitnya. Kalau aliran air paling besar berasal dari Gunung Semeru ini, fans. Namanya Sungai Gledek. Uniknya lagi, aliran mata air dikelilingi lembah dengan pohon hijau. Sayangnya kalau musim hujan seperti ini, airnya menjadi lebih keruh. Tapi nggak masalah kok, fams. Nggak akan mengurangi keindahan di Tumpak Sewu. Hehehe.
Pemandangan yang indah membuat Tumpak Sewu dijuluki sebagai air terjun terindah di Pulau Jawa, fams. Keren! Lokasinya ada di perbatasan Kabupaten Lumajang dan Kabupaten Malang, fams. Untuk sampai ke air terjun Tumpak Sewu, kita harus menempuh jarak sekitar 66 km atau sekitar 2 jam perjalanan dengan kendaraan bermotor. Kalau sudah sampai, pengunjung cukup bayar Rp10.000 per orang. Nah, kalau mau didampingi guide juga bisa kok. Tinggal nego langsung aja, fams. Ada beberapa spot yang bisa dikunjungi, fams, yakni Panorama, Lembah Air Terjun, dan Goa Bidadari. Kita ke spot Panorama dulu ya, fams. Soalnya paling dekat dari pintu masuk tuh. Spot Panorama paling cocok jadi tempat buat foto-foto dengan latar Tumpak Sewu. Ciamik. Terus kita nikmati juga keindahan Tumpak Sewu dari ketinggian Kalau udah puas foto, kita ke lembah air terjun Tumpak Sewu. Jaraknya sih cuma 400 meter ke dasar lembah, tapi treknya lumayan memacu adrenalin nih, fams. Apalagi kalau habis hujan seperti ini, jalanannya akan semakin licin. Untuk menuju lembah, kita harus melewati tangga bambu yang curam. Wah, cocok nih bagi kalian yang suka petualangan ekstrim. Seru! Tapi harus hati-hati ya, fams. Jangan sampai jatuh dan terpleset. Kalau capek atau haus, bisa kok, fams, berhenti sejenak di salah satu aliran sumber mata air. Terus tinggal minum atau cuci muka seperti ini aja. Airnya juga jernih dan dingin banget. Seger! Untuk sampai di dasar lembah butuh waktu sekitar 2 jam. Lumayan lama ya. Maklum, treknya juga harus bergantian dengan pengunjung yang ingin kembali ke pos Panorama. Kalau mau ke sini, disarankan untuk datang saat cuaca sedang baik dan gak lebih dari jam 3 sore ya, fams. Soalnya, gak mungkin kalau menyusuri jalur ekstrim dalam kondisi gelap. Waduh, sayang banget nih. Kita gak boleh ke titik lembah air terjun, fams. Soalnya debit airnya deras banget. Tapi tenang, ada alternatif lain kok. Masih ada spot yang gak kalah oke, fams. Kita ke Goa Bidadari aja deh. Menurut sejarah, dulu lokasi ini menjadi tempat mandi para bidadari loh, fams. Dulu kolamnya lumayan luas, fams. Tapi karena faktor alam, ukuran kolamnya jadi mengecil seperti ini. Tapi tetap indah kok. Apalagi Goa Bidadari dikelilingi dengan pepohonan hijau. Biar makin puas, kita harus main air nih. Asik deh. Hihihi. Fams, Goa Bidadari adalah goa yang memadukan keindahan goa dan air terjun. Keindahan dinding goa berlapis belerang berwarna kuning keemasan dan hijaunya lumut. Ada juga stalaktit dan stalagmit yang melengkapi keindahan Goa Bidadari, fams. Seakan-akan bisa menghipnotis pengunjung yang datang tuh. Ahai! Habis main air jadi lapar lagi nih. Kita kulineran pedas-pedas aja ya, fams, agar suhu badan kembali hangat. Gimana kalau coba makan makanan kekinian aja? Pentol gila. Namanya aneh banget sih. Iya, fams, soalnya rasa pedasnya bikin tergila-gila, fams. Ahai! Warung pentol ini gak pernah sepi pengunjung. Maklum, banyak orang yang penasaran dengan rasa pedasnya. Bagi yang gak doyan pedas, jangan khawatir, fams. Ada juga kok varian pentol yang gak pakai cabai. Dijamin enak-enak deh. Ada pentol kukus dan goreng, fams. Isiannya juga bermacam-macam, fams. Ada daging, urat, keju, mozzarella, puyuh, dan ranjau atau cabai giling. Daripada penasaran, langsung pesan aja ya, fams. Ada pentol gila, petarung, ramah 1 dan ramah 2. Duh, banyak banget ya yang dipesan. Maklum, penasaran banget sama rasanya nih. Ternyata untuk pentol gila dihidangkan dengan kuah pedas yang disiram sebagai bumbu. Harganya 12.000 per porsi. Kalau paket petarung, cocok buat kalian yang doyan pedas, fams. Pentol mini ditumis dengan bumbu yang dinamakan cabai setan giling. Kebayang dong sama rasa pedasnya. Nah, paket ramah pas banget buat kalian yang gak doyan sama pedas, fams. Kalau paket ramah 2 juga biasa disebut dengan paket takoyaki. Pentol goreng diberi saus barbecue, mayonaise, dan taburan katsuobushi ala takoyaki. Rasanya manis asem asin. Enak.
Oh iya, pentol gila sudah ada sejak tahun 2012, fams. Sekarang udah banyak tersebar di beberapa daerah di Indonesia, mulai dari Surabaya, Gresik, Bandung, dan Sidoarjo. Pentol adalah sebutan lain untuk bakso bagi orang Jawa Timur. Tapi ada bedanya pada adonannya, fams. Komposisi bakso lebih banyak daging gilingnya, sedangkan pentol lebih banyak tepungnya tuh. Tapi sama-sama enak kok. Dulu sih pentol identik dengan jajanan kaki lima yang dijual dengan gerobak dorong maupun pikul. Harganya yang murah meriah, siapapun bisa menikmatinya, fams. Dalam kurun waktu 10 tahun, pentol jadi naik kelas, fams. Tampilan yang beda dan dijual di dalam mall. Harganya pasti menyesuaikan juga dong. Hihihi. Sudah kenyang dong, fams? Sekarang kita lihat yang lucu-lucu yuk. Fams, ini namanya kerajinan kaca Pirex. Bentuknya bervariasi loh, ada yang kecil sampai yang besar juga. Fams, kita masih ingin menikmati kuliner Jawa Timur. Oh iya, salah satu jenis tumbuhan khas yang ada di kaki Bromo adalah pohon kerangean. Kerangean adalah penghasil minyak atsiri yang bernilai tinggi untuk bahan pembuatan kosmetik. Buah kerangean oleh suku Tengger digunakan sebagai bumbu masakan. Wah, buahnya lumayan banyak nih. Kalian pasti baru tahu nih bumbu dari buah kerangean. Langsung aja kita buat masak ya, fams. Kita olah ayam pedas buah kerangean. Pisahkan dulu buah kerangean dari batangnya. Pilih kerangean yang sudah matang dan berwarna hitam saja ya. Kita haluskan bumbunya dulu ya. Jangan lupa potong-potong daging ayam, fams. Sengaja digunakan ayam kampung karena dagingnya kenyal, gurih, dan tidak banyak lemaknya loh. Potong daun bawangnya juga ya, fams. Daun bawang termasuk komoditas andalan di Bromo. Suku Tengger menyebutnya dengan bawang prei. Yuk, jangan lupa kerangiannya diulek. Gitu. Untuk bumbu masakan, sebaiknya jangan terlalu banyak menggunakan buah kerangean. Secukupnya saja ya, fams. Lanjut, ulek lada, ketumbar, dan daun jeruknya. Geprek deh lengkuasnya. Kemudian tumis daun bawang. Baru deh masukkan bumbunya. Masak hingga berwarna kecoklatan. Tambahkan potongan daging ayamnya. Beri air secukupnya saja. Biarkan sampai bumbu meresap dan dagingnya menjadi empuk. Rasa dan aroma buah kerangian khas banget. Apalagi berpadu pas dengan bumbu rempah. Rasanya beda. Daging ayam kampungnya empuk dan gurih. Sedap. Mesti coba nih kalau sedang ada di Bromo. Ahai! Sudah kenyang dong, fams? Sekarang kita lihat yang lucu-lucu yuk. Fams, ini namanya kerajinan kaca Pirex. Bentuknya bervariasi loh, ada yang kecil sampai yang besar juga. Sekilas bentuknya menyerupai kristal. Cocok loh dijadikan souvenir, hiasan rumah, sampai piala. Harga yang dibanderol mulai puluhan ribu sampai jutaan rupiah, fams. Tergantung dari tingkat kerumitannya juga sih. Fams, kerajinan ini sudah ada sejak tahun 2004. Lokasinya ada di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Ide kerajinan ini berawal dari hobi pengrajinnya. Dan disangka hasil karyanya banyak disukai di berbagai daerah. Hebatnya lagi, kerajinan ini udah diminati sampai ke luar negeri. Seperti Belanda, Prancis, dan Jepang. Keren! Selain itu, pembuatannya juga masih manual loh, fams. Jadi hasilnya nggak akan ada yang sama persis. Oh iya, kerajinan kaca Pirex yang dibuat butuh imajinasi yang tinggi agar dapat menghasilkan bentuk yang unik dan memiliki nilai seni yang tinggi, fams. Nah, bahan utama yang digunakan adalah jenis kaca Pirex murni, fams. Pengrajin mendapatkan langsung dari Jepang. Kok jauh banget sih? Iya, fams. Di Indonesia belum ada tuh yang jual kaca Pirex seperti itu. Jadi mau gak mau harus diimpor deh, fams.
Oh iya, ukuran kaca yang digunakan juga bervariasi loh. Ada yang kecil, sedang, sampai besar. Nah, kalau miniatur hewan kecil seperti ini, kaca Pirex yang digunakan harus berukuran kecil, fams. Caranya, kaca Pirex harus dipanaskan dengan suhu 700 derajat Celcius. Lalu bentuk sesuai dengan keinginan. Oh iya, kaca Pirex yang dibakar nggak boleh sembarangan loh, fams. Api biasa bisa bikin kaca Pirex berubah warna menjadi kehitaman. Jadi, teknik pembakaran yang digunakan adalah dengan burner las yang dimodifikasi dengan tabung oksigen, fams. Lihat, api yang dihasilkan nggak akan bikin kaca menjadi hitam ya. Selain itu, besar kecilnya api juga bisa diatur, fams. Duh, gaya bener sih. Bikin kerajinan aja pakai kacamata hitam segala. Eits, jangan salah, fams. Kacamata hitam ternyata untuk mencegah sakit mata saat melihat apinya. Jadi lebih aman deh. Dalam sehari, setiap pekerja dapat membuat sampai 50 buah kerajinan. Sayangnya, sudah mulai jarang tuh pengrajin yang mau membuat kerajinan Pirex. Soalnya, resikonya besar dan butuh keahlian khusus. Pantas kalau pengrajin pemula hanya diajarkan cara menyambung kaca Pirexnya saja. Butuh waktu lama buat belajar buatnya agar hasilnya lebih bagus. Gak kerasa sudah setengah jam kita menemani kalian. Saksikan liputan unik dan menarik esok hari ya, fams. Jangan lupa, cintai Indonesia dengan segala keragamannya. Cintai ragam Indonesia. Dadah!